Setelah meneliti dan memahami kemampuan Pesia laut, Tang San ingin berangkat keesokan harinya. Namun, Mubai berkata kalau mereka bisa pergi sekarang, karena Guru Agung sudah menyiapkan kereta yang besar dan semua keperluan lainnya. Masih bisa beristirahat di perjalanan. Melihat tekad kuat teman-temannya, Tang San mengangguk dan setuju untuk berangkat sekarang. Setelah semua persiapan sudah selesai, mereka akhirnya berjalan keluar Akademi Shrek. Dan banyak sekali orang yang melepaskan mereka. Mereka pun naik kereta dan melihat peta yang diberikan Guru Agung. Menurut perhitungan Guru Agung, mereka akan tiba di laut perbatasan dalam 2 bulan. Mereka semua di dalam kereta tidur melepaskan penat. Tapi tidak dengan Bai Chen-xiang, karena ini awal perjalanannya. Dia memikirkan banyak hal, terlebih lagi Ma Hongjun yang di sampingnya mendengkur keras. Membuat Bai Chen-xiang merasa jijik dan mendorong Ma Hongjun menjauh. Setelah malam tiba, mereka berhenti untuk beristirahat. Mereka membuat api unggun dan memasak makanan. Tapi karena Bai Chen-xiang terlibat sedikit konflik dengan Ma Hongjun, dia sedikit menjauh dari 7 monster Shrek. Ma Hongjun pun tidak tahan dengan itu dan mencoba mendekatinya dengan niat berdamai. Tapi saat Ma Hongjun menuju ke sana, Bai Chen-xiang berteriak dan memeluk Ma Hongjun untuk perlindungan. Ma Hongjun bertanya apa yang terjadi. Dengan sedikit malu, Bai Chen-xiang berkata kalau tadi ada tikus. Para teman-temannya hanya tersenyum melihat adegan itu, dan malam berlangsung dengan tenang. Singkat cerita, mereka kembali melakukan perjalanan dan bertemu sebuah desa. Saat turun dari desa, mereka melihat ada yang aneh dari desa itu. Tidak ada orang di sana. Tang San pun mengaktifkan kemampuan matanya dan melihat bahwa banyak bangunan rusak dan ada bekas darah segar. Bai Chen-xiang pun mengambil inisiatif untuk memeriksanya. Saat Bai Chen-xiang kembali, dia langsung muntah. Anggota 7 monster Shrek pun langsung kaget dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan dukungan kekuatan roh dari Ma Hongjun, Bai Chen-xiang sudah dapat mengontrol dirinya. Dan dia berkata kalau dia melihat banyak mayat orang dewasa dan anak-anak di belakang gunung yang dibunuh oleh sekelompok orang berpakaian aneh. Keterkejutan terlihat langsung dari 7 monster Shrek. Dan Tang San mengajak Ma Hongjun dan Mubai menyelidiki apa yang terjadi. Sementara Oscar menjaga para wanita. Setelah membuat pelindung dari Pesia Barek untuk para wanita, Tang San dan yang lainnya menyusuri desa. Setelah cukup dekat dengan gunung, mereka melihat sekelompok pelakunya. Namun mereka semua tidak terlihat seperti manusia. Mubai mengamati dengan saksama, dan akhirnya dia menemukan kalau makhluk itu adalah Wolftaken. Bisa dikatakan itu adalah setengah manusia, setengah serigala. Namun mereka suka membuat kerusakan. Mereka membunuh dan memakan manusia. Tang San tidak bisa membiarkan makhluk seperti itu ada di dunia ini. Dengan penuh niat membunuh, Tang San mengajak Mubai dan Ma Hongjun membantai kelompok itu. Tang San menampilkan kaki laba-labanya dan menyerang mereka secara mendadak. Begitu juga dengan Mubai dan Ma Hongjun yang melepaskan serangan kematian. Setelah cukup banyak membunuh Wolftaken secara diam-diam, akhirnya mereka ditemukan juga. Banyak Wolftaken yang mengelilingi dan menyerang mereka. Namun usaha mereka percuma. Mereka hanya menyerahkan diri dari serangan ganas 3 monster Shrek. Kemudian 3 Wolftaken yang cukup kuat muncul dan menyerang 3 monster Shrek yang lain. Wolftaken yang menyerang Tang San lebih besar dan tangkas dari yang dihadapi Mubai dan Ma Hongjun. Dia bisa menghindari serangan kaki laba-laba Tang San, bahkan menyerang balik. Wolftaken yang dihadapi Mubai dan Ma Hongjun juga tidak sederhana. Benturan dengan Mubai mengakibatkan Mubai melangkah mundur, dan benturan dengan Ma Hongjun mengakibatkan lengannya terluka. Menghadapi lawan yang kuat, serta melihat teman-temannya dalam kesulitan, Tang San berteleportasi ke sisi Mubai dan Ma Hongjun. Lalu mengurung Wolftaken dengan kemampuan keempat Tang San. Dengan tertahannya Wolftaken, Mubai dan Ma Hongjun mengumpulkan kekuatan untuk melakukan serangan pembunuh. Melihat semua itu, Wolftaken terkuat yang dihadapi Tang San bergegas ke arah Tang San untuk menyerang. Tapi ia juga tidak luput dari perhatian Tang San.
Tang San melepaskan kekuatan pada matanya dan bertabrakan dengan Wolf Draken itu. Namun, itu tidak cukup untuk menghabisinya. Lalu Tang San menggunakan senjata tersembunyi peringkat keempat dari Sekte Tang dengan nama 1001 Malam. Banyak senjata bertebaran di langit dan siap mengambil semua nyawa.